Oke. Ya, trading in the zone. Ya, trading in the zone. Ya, bukan biasanya trading in the zone itu identik dengan kameranya kok salah ya, jelek. Nah, beda ya kualitasnya. Oke, trading in the zone biasanya identik dengan buku Trading in the Zone dari Mark Douglas ya. Itu pernah saya ajarkan juga zaman kita pakai IG ya. Hari ini bukan. Trading in the Zone itu kita belajar supply and demand zone. Dan teman-teman akan melihat berarti supply and demand ini support dan resistance dong. Not exactly. Nah, ini pelajarannya yang penting ini. Jadi bukan. Kalau nanti teman-teman harus bisa membedakan setelah acara ini selesai, bedanya supply and demand zone dengan support and resistance. Ya. Tujuan saya cuma itu ya. Karena harga itu tidak hanya bergerak, sebenarnya maksudnya gini, kalau kita berdasarkan support dan resistance aja punya beberapa kelemahan. Nah, ini mulai makanya pelajaran hari ini akan very challenging karena akan mengajak Anda berpikir untuk menemukan supply and demand zone. Ya. Oke. Karena ini jauh lebih jos dari sekedar support and resistance. Ini sudah apa ya? Lebih firm, lebih confirm dari sekedar support and resistance. Oke. What are supply and demand zone? Apa sih? Ya. Supply demand zone itu sering ini sangat populer ya sebenarnya di analisa teknikal ya. Cuma memang tidak semua bisa mengajarkan dengan mudah karena ini memang materinya itu saya jadi teman-teman sebenarnya kalau diurutkan itu dari yang mudah agak sulit tambah lama nanti pelajaran dari saya itu tambah sulit ya. Tapi memang harus begitu ya. Nah, the zone ya, zona ya, zonanya itu adalah periode waktu dari price action ya sebelum terjadi explosion price move ya, sebelum terjadi harga yang naik tinggi. Nah, ini kan kita sedang sebenarnya dalam rangka menyambut juga window dressing dan lain-lain ya. Jadi bakalan seru untuk bisa belajar supply and demand zone. Oke, a supply zone form before a downtrend. Nah, teman-teman ingat-ingat ya ini pelajarannya. A supply zone form before downtrend. Kalau demand form before uptrend. Ya. Jadi sebelum ada uptrend, ada demand zone. Nah, nanti sebaliknya sebelum ada turun, ada supply zone. Ini naik ya, demand zone mau naik ada. Sebenarnya sebelum ada uptrend, ada sebelum uptrend ada namanya apa? Demand zone. Ya, sebelum downtrend ada supply zone. Ya. Ini di Indonesia kan di cara berpikir gampang. Kalau demand zone banyak yang minta, harga naik. Banyak yang suka kan demand. Nah, kalau supply banyak yang supply, harga kan turun. Turun Pak. Pengertiannya begitu. Sampai di sini jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Nah, jadi kita akan mendapatkan saham di tren mula-mula. Nah, itu kerennya gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar dari supply and demand zone ini akan mendapatkan saham yang maksudnya gini, kita akan dapat permulaan awal tren. Ya. Kan dan kita juga bisa tahu oh trennya sudah mau selesai. Jadi kita misalnya ya ini sudah masuk supply zone, ya udah selesai dulu. Kita juga oh ini udah demand zone, siap-siap.
Oke. Nah, ini sedikit setback ya. Fundamental konsep trading market ya. Ketika kita trading di financial market memakai supply and demand, ya, permintaan dan apa ya, supply and demand. Permintaan dan penawaran, Pak. Penawaran, supply itu. Ya, pokoknya gitu, permintaan dan penawaran ya, Indonesianya agak kurang tepat sebenarnya. Ya, understand the core principle is crucial. Jadi makanya yang selalu saya ajarkan adalah harus ada teorinya. Ya. One such principle involve the formation of supply and demand zone which are. Nah, dengan tahu supply and demand, betul kan? Kita bisa tahu marketnya mau kemana. Impending market trend. Jadi bisa tahu ke depannya itu trennya apa. Ya. Oke, a supply zone itu terbentuk, ya. Terbentuk ketika market mau downtrend, ya. Meaning there is an excess of goods security available and price asset to decrease. Oke, kalau ketemu supply berarti mau apa? Downtrend. Mau turun. Sebaliknya, demand zone, ya, ketika mau uptrend, ya, jadi demand and price are likely to rise. Ya. Jadi kalau supply turun, demand naik. Nah, pertanyaannya mengidentifikasi zone ini apa? Teman-teman ngerti nggak gitu ya? Nah, ini tujuan belajar kita hari ini. Ya, sehingga kita bisa melihat ke depannya mau gimana. Sampai di sini masih bisa ngikuti kan? Atau ada pertanyaan? Bisa, Pak. Masih Yang bisa, lain? Pak. Kalau nggak ngerti, sewaktu-waktu tolong tanya ya, jangan atau nanti balik lagi karena ini saya susun dari depan sampai awal ya. Oke, nah ini proses terjadinya di market itu ada 4 ya. Yang pertama akumulasi. Ya ini yang terjadi kalau di kita tuh akumnya hijau terus, harga nggak kemana-mana ya. Nah, terus setelah itu harga naik, ya namanya markup phase. Nah, ketika harga naik ini mungkin bisa juga ada turun-turun gini dulu, ya nggak langsung naik terus. Nah, mungkin itu proses reakumulasi, kurang lagi ya. Nah, setelah di sini distribution. Ya, distribution nggak langsung turun, ya, tapi kelihatan sekali dia sideways dulu. Nah, terus mulailah markdown, redistribution. Paling enak masuk di mana? 1, 2, 3, 4. Paling enak masuk di fase berapa? 1, Pak. Betul. Nah, kalau FOMO 2 masih mungkin kalau kita tahu, oh ini masih reakumulasi, masih bisa masuk lagi. Nah, gimana tahu kita tuh masih masuk di 1, 2, dan 3? Kita kenapa harus belajar 3 dan 4, Pak Kris? Terusnya cukup 1 dan 2 dong. Untuk TP, Pak. Untuk ini, Pak, untuk kapan cut loss, Pak? Satu ngomong TP, satu ngomong cut loss. Ayo. Marta kenapa TP? Alasannya. Itu tahu titik exit-nya loh, Pak. Betul. Kalau sudah di dalam. Ya. Ya, intinya kita jangan masuk di saat fase 3 dan 4. Oke? Masuklah. Ya, Pak. Terbaik di 1,
Lanjut ya. Di sini nggak ada yang tanya, jelas? Jelas, Pak. Ini penting loh nih. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini accumulation phase ya, saya terangin dulu ya supaya ini ya. Ketika fase di mana smart money ya, bagaimana di Amerika itu juga adanya smart money, di kita ada, saya silakan big money. Mereka mulai beli karena mereka yang menggerakkan market kan. Selama fase ini ya, harga cenderung flat. Jadi ciri-cirinya kalau Pak Hando juga cenderung flat. Little fluctuation ya. Jadi ini konsolidasi. It often ends when a spring or sudden dip below. Nah, tandanya justru lucu ya. Tiba-tiba akan sudden dip below the trading range. Nah, jadi bisa aja tiba-tiba jebret turun. Nah, kadang-kadang kan ini jangan-jangan sudah habis ya jualannya gitu kan. Siap-siap untuk. Atau kadang-kadang saya ngomong ini kayaknya sudah diakumulasi terus tiba-tiba turun. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda. Kita kan cut loss dulu kan. Waduh, ternyata jangan-jangan kita masuk fase ini ya kan. Nah, teman-teman sebenarnya kalau kita ada data akum sangat bagus. Tapi ya sudden dip below bukan terus. Oh iya berarti tiap turun enggak. Ini kalimatnya yang selanjutnya. That quickly reverse. Turun jebret masuk lagi. Ya, turun jebret turun terus ya mungkin kita fase distribusi ya. Tapi kalau jebret masuk lagi ya turun masuk lagi. Nah, kena pada pasang stop loss-nya. Nah, dia balik lagi. Itu tanda-tanda akumulasi. Jelas akumulasi? Jelas, Pak. Coba Pak Kres ulangi. Akumulasi adalah fase di mana Sedalam mana harga itu bergerak sideways. Kadang-kadang kalau mau naik itu harga cenderung turun, kemudian balik lagi reversal, Pak. ya, jadi fundamentalnya dulu Pak, fase di mana big money itu memang melakukan akumulasi. Ya, ciri-cirinya harga bergerak sideways. Terus kadang-kadang akhirnya selesai proses akumulasi adalah ketika turun, ya sudden dip tiba-tiba turun terus balik lagi. Nah, itu ciri-cirinya ya. Oke. Nomor 2, market phase, markup phase ya. Following accumulation, nah harga akhirnya naik, dinaikkan ya karena kan kalau dia beli di sini kalau tidak dinaikkan ya nggak cuan kan. Jadi mereka yang menaikkan markup ya. This is when the broader public start noticing the upward movement. Nah, di sini tuh ketika kita tahu ya, kita para retail ya, sehingga pada ikut uptrend nih gitu kan, pada beli. Nah, kadang-kadang juga ada pullback, consolidation yang namanya reaccumulation zone ya. Might occur before the uptrend resume. Jadi kadang-kadang gini ya, ada reakumulasi baru naik lagi. Oke, jelas? Markup phase. Jelas? Belum? Ketika harga dinaikkan. Jadi harga dinaikkan, di mana pada waktu kenaikan itu terjadi seringkali ada reakumulasi di situ. Nah, di sini adalah fase di mana kita tahu ini mau naik. Gitu. Ini partisipasi publik mulai ada. Kalau di sini orang-orang nggak tertarik biasanya. Oke, Bu? Iya, Pak. Coba diulangi, Bu. Apa itu fase markup phase, Bu? Bu?
Oh, ketika harga dinaikkan, di mana pada saat kenaikan harga ada rating. Di sana kita jadi tahu bahwa harga akan naik. Terus dilengkapi Bu. Sampai sana aja, Pak. Ya, yang lain lengkapi. Saya coba ya Pak, supaya ingat juga. Fase setelah akumulasi, di mana ada kenaikan harga, di mana harga dinaikkan, kemudian sering terjadi reakumulasi, sehingga ada partisipasi publik. Gitu Pak. Untuk kebalik-balik. Ayo. Yang kebalik yang mana Pak? Jadi Yang duluan. Ya, jadi partisipasi publik itu justru di awal ya. Oh, ini masuk nih. Jadi harga mau naik, pada ikut kan? Ya. Nah, dalam proses kenaikan harga ini ada yang namanya reakumulasi, ya ada pullback gitu-gitu. Jadi jangan kaget kalau markup pace itu fase di mana markup itu nggak naik terus, ada pullback. Oke ya. Pak, nanya. Ya. Pak, kalau berarti gini, kalau yang akumulasi phase dia posisi trennya masih sideways, di markup ini dia sudah melewati sideways-nya, berarti udah break resistennya untuk uptrend ya Pak? Nah, makanya ini kita sudah tidak bicara resistance dan support sebenarnya. Ini kan sudah ngomongnya ini zona nih. Iya. Zona Oke. akumulasi ya. Nah, nanti kita akan lihat situ. Ya betul, intinya bahwa harusnya kan masuknya paling bagus di sini kan. Waktu break itu ya Pak, resistnya dia. Tuh. Bukan resist nih Bu, apa namanya? Zona akumulasi. Ya, zona akumulasi phase ini ada zonanya keluar. Ya. Nah, ya paling enak tuh beli di sini. Cuma pertanyaannya berapa lama? Nah, itu kan. Sampai sudah muntah-muntah, sampai kena titik cut loss kita, dia baru balik terus baru jalan. Nanti kan sudah tak kasih ciri-cirinya, ya kan? Oke. Oke Pak, thank you. Ciri-cirinya ketika selesai itu biasanya ada sudden dip below, terus quickly reverse. Next, distribution. Nah, setelah uptrend ya, terus sahamnya menjadi overvalued. Nah, this is when the smart money start to distribute. Ketika ini mulai mereka distribusi, ya jualan. Harga sih masih naik turun flat ya. Di sini ya. Nah, turun. Nah, like the accumulation phase, the distribution phase appear to be generally flat. Flat juga. Makanya Anda harus tahu membedakan ini sama-sama flat, sama-sama sideways, ini itu fase distribusi atau akumulasi. Tadi lihat tanda-tandanya, selain kalau di kita tuh karena ada big money, ada akum dan lain-lain itu membantu sekali. Oke. Nah, ini ciri-cirinya ya. Coba perhatikan. Saya hapus dulu. Bedanya sama-sama flat. Ya, sama-sama flat. Di sini apa? Baca dulu nih. Sudah? Sama ini. Ada yang bisa menangkap kata-katanya? Volatilitasnya beda, Pak. Apa? Volatilitasnya beda. Suaranya Bu Meliana nggak kedengeran. Ya. Volatilitasnya beda, Pak. Oh iya. Di sini hanya little fluktuasi ya. Di sini fluktuasinya apa? Lumayan volatile. Ini mulai lebih liar ya naik turunnya.
Nah, itu ciri-ciri. Nah, ini yang penting. Akhirnya gimana bahwa itu, oh sini distribusi. Nah, biasanya ada sudden spike above the trading range. Jadi tiba-tiba naik, ya kan? Terus turun cepat. Nah, itu ciri-ciri udah mau selesai. Karena kalau dia selesai, bahaya. Kalau selesai berarti masuk apa? Markdown. Nah, jangan sampai ya kita beli di saat markdown. Karena kita nggak bisa nge-short. Nah, ini kalau di luar negeri, nah, oh kita mulai pasang posisi sell. Tinggal buy di mana udah untung. Kalau kita nggak bisa. Oke. Nah, post distribution ini markdown ya. Nah, tapi juga ada namanya ini ya, redistribution. Jadi nggak langsung turun-turun terus, ada tarik dulu. Nah, nanti juga bisa. Oke, post during this period ya, pas markdown there is general decline in price. Oke, harga turun. Ya. Dan terus kadang-kadang ada panik. Ya. Similar to the markup phase, there can be short-lived rallies ya. Ini yang namakan dead cat bounce. Ya, naik untuk turun lebih dalam. Oke. Nah, mulai zonanya ya. Ini di sini namanya demand zone. Naik betul. Run up sampai sini kamu yang namanya supply zone, distribution dan seterusnya. Sampai di sini masih jelas atau ada pertanyaan? Saya kurang cepat apa? Kurang cepat. Pak, mau tanya. Ya. Ya, ini setelah fase distribution kan ada reaccumulation ya Pak. Ya. Padahal sebelumnya ada masa redistribution juga. Taunya bahwa ini reaccumulation sama redistribution gimana Pak? Ya, ciri-cirinya ini lagi sama. Ya, jadi ciri-cirinya kan ini. Nah, prosesnya ya jadi pokoknya ada 4 fase. Tapi fasenya tuh kadang-kadang saya ini enggak harus gini loh. Oh, setelah ini pasti begini. Nah, bisa juga seperti ini. Distribution terus reakumulasi naik lagi, up lagi ya. Jadi tahunya ciri-cirinya ini di screenshot, nanti dipelajari lagi ya. Jadi kalau kita misalnya gini, reaccumulation kan ada ketika proses markup, Bu. Jelas ya, Bu ya? Ketika trennya naik, harga naik, nah itu kan ada turun-turun. Oh, ini reaccumulation nih. Ya, dengan ciri-ciri tadi sama. Dan tetap ada yang namanya akumulasi itu menjadi dasarnya kan. Relative flat, little fluctuation. Re itu sama, Bu. Sama dengan akumulasi. Oke, Bu. Jelas maksud saya? Atau masih bingung? Kalau lihat dari gambarnya, kalau cuma lihat dari break ke atas sama break ke bawah aja bisa nggak Pak? Nggak bisa. Harus ada ciri-cirinya. Pokoknya akumulasi dan distribusi diketahui dulu, Bu. Oke? Udah ya. Akumulasi sama distribusi bedanya udah jelas belum? Bu? Ya Pak, ntar dibaca lagi deh. Loh, jangan gitu, justru harus. Yang lain soalnya juga bingung. Ada yang bingung? Duh, nih gurunya yang bodoh nih ngajari. Ulangi. Bingung, Pak. Bingung. Masih bingung. Siapa yang nggak bingung? Bingung semua.
Ya, udah, saya ulangi pelan-pelan ya. Ini mau ditanya itu jawab bingung apa enggak? Siapa yang bingung, siapa yang enggak, apa siapa yang enggak ngerti pertanyaan? Yang terakhir Pak, yang pertanyaannya Saya bingung. Meli jadi bingung saya. Ya, sekarang ada 4 proses. Oke? Oke Pak, Akumulasi, distribusi, jelas belum? jelas Pak. Lihat dulu yang jawab lainnya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bu Dokter, Bu Meliana, Bu Lilis, Pak. Bu Marta. Jelas, Pak. Oke. Itu yang nggak jelas di reakumulasi dan redistribution. Atau apa? Nah, ini kan ciri-cirinya sudah kelihatan kan? Jika saya ngomong, di sini fluktuasinya nggak terlalu, di sini lebih volatile. Oke, masalah fluktuasi. Ciri-cirinya tadi loh, sama-sama flat ya. Oke. Hasil akhir apa? Ketika dia tiba-tiba turun terus mantul, nah itu akhir dari proses akumulasi. Di sini sebaliknya tiba-tiba naik terus turun. Nah, itu proses distribusi. Oke, ciri-cirinya udah jelas? Akumulasi dan distribusi? Jelas. Jelas, Pak. Nah, terus sekarang kalau masih bingung reaccumulation, ya dia reakumulasi itu terjadi ketika proses markup, ketika proses menaikkan harga. Jelas? Itu dia kan tidak langsung naik terus, tapi akan sama. Sideways di sini kayak gini. Tanda-tandanya gimana? Ya sama, selesainya itu ketika fluktuasinya di sini nggak terlalu gede, tiba-tiba terus naik lagi. Nah ini masih dalam proses ini nggak apa-apa, masih akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika di proses yang ini terjadi redistribusi ini terjadi ketika harga turun, terus mantul loh, harga turun terus mantul, oh ini sudah mau naik. Nah Anda lihat ciri-cirinya, apakah fluktuasinya masih kencang, terus tiba-tiba naik terus turun lagi. Nah ini masih proses malah itu namanya proses redistribution. Jangan kejebak. Pak Robin, kalau waktu distribution phase itu mungkin nggak asing tetap masuk ya? Bisa aja. Kan proses distribution itu enggak setiap hari mereka mesti keluar. Ketahuan dong. Betul enggak? Karena kan ini ketika dia naik turun kan masuk dan keluar. Fluktuasi distribution. Oke, Pak. Ya, jadi yang penting tapi totalnya dia keluar tuh. Asing maupun deep money. Ya, kalau kita lihat tiap hari akan kejebak. Harus dilihat merahnya lebih banyak. Tuh ya distribusi tuh. Jelas maksud saya? Jelas, Pak. Ya, Bu Meliana udah jelas belum? Kira-kira sih Pak, berarti lihat dari volatilitasnya ya? Ya. Ciri-cirinya kan di volatilitas. Ya, tapi prosesnya kan tahu Bu. Apakah itu ketika reaccumulation atau redistribution kan initial apa ya, prasyaratnya apa? Kalau reakumulasi harga pas naik, kalau redistribution pas markdown. Itu sudah harusnya jelas sekali. Nggak mungkin Ya, kita salah. Di gambar setelahnya kan yang tadinya redistribution bisa berubah menjadi reakumulasi, Pak. Loh, bukan itu Bu. Harganya ketika apa? Ketika markdown dulu nggak? Udah Ketika dulu, habis itu dia naik lagi. Gimana? Di gambar yang setelah ini Pak, yang habis ini jadi reakumulasi. Loh lah iya, ketika dia markdown, ya toh. Terus mungkin di sini prosesnya jadi reakumulasi, berarti ciri-cirinya, tapi harga turun dulu dong. Iya. Kita lebih curiga dia redistribution dong, betul nggak? Iya, betul. Nah, kalau dia terjadi reakumulasi, ya ciri-cirinya tadi kembali lagi volatility. Atau pakai F ya, pakai P. Volatility-nya kayak apa? Terus tadi loh, naik, turun, apa turun, naik.
Oke? Ya, oke Pak, jelas Pak. Oke, jadi Pak Robin. Jadi kalau akumulasi sama reakumulasi bedanya cuman kalau akumulasi lebih gede-gede fluktuasinya ya. Kalau reakumulasi kecil-kecil. oh enggak Bu. Reakumulasi itu terjadi bahwa ini sebenarnya dia sudah bukan gede-gede, ini makanya teman-teman jangan lihat gambarnya. Pak, kalau seumpama gini, kita kan nggak tahu nih misalnya saya cuma melihatnya dari saat reakumulasi. Dari reakumulasi ke distribusi itu kan ada kenaikan gitu. Jadi saya beranggapan di reakumulasi ini sebenarnya saya beranggapan akumulasi fase, akumulasi. Sedangkan yang distribusi saya menganggapnya reakumulasi. Pertanyaannya yang pertama dulu Bu. Ya saya jawab dulu satu-satu. Kira ketoknya lama kali ini kelasnya, nggak apa-apa. Jadi jangan lihat saya gambarnya kan ini volatilitasnya gede, ini kecil, bukan begitu. Ini hanya untuk penggambaran ya. Maksudnya jangan terus berarti kalau ini lebih volatil, ini volatilitas enggak. Diambil pengertiannya ya. Dalam proses akumulasi, terus dia markup, harga naik, itu prosesnya itu ada yang namanya bisa reakumulasi. Jadi dia akan turun dulu. Ya. Terjadi persis seperti proses ini, namanya reaccumulation. Oke Bu, jadi bukan naik turunnya lebih gede dan lebih kecil. Jelas Bu? Tanyanya itu dulu, saya jawab dulu. Ya jelas. Oke, pertanyaan kedua, tadi apa Bu? Saya beranggapan pada saat reakumulasi itu saya beranggapannya sebagai akumulasi. Nah, sedangkan yang fase distribusi saya menganggapnya reakumulasi. Reaccumulation di sini sebagai akumulasi, ya betul, namanya akumulasi, betul nggak? Sama, re itu diulangi lagi Bu, reaccumulation. Nah, sekarang pernyataan Bu Dokter yang kedua, berarti kalau distribution ini reakumulasi? Enggak dong. Kan ciri-cirinya tadi sudah saya beritahu. Beda dong. Gitu tak pertanyaannya. Membedakan, nah ini di screenshot dulu, Bu. Fase-fasenya accumulation, markup, distribution, markdown. Dan ini lihat ya, kalau kita distribusi, ini setelah naik uptrend, ya aset saham menjadi overvalue, jadi mahal. Tahu mahal gimana? Ya wah udah naik tinggi lah. Ya bisa kita pakai stokastik. Intinya sudah naik tinggi. Jadi kalau di bawah, ya kita ngomong itu sudah overvalue, saham lagi turun-turun, bener nggak? Salah toh? Jelas Bu? Jadi nggak mungkin salah harusnya. Kalau di bawah itu akumulasi. Sekarang orang itu kan mau cari untung toh Bu, beli di bawah jual di atas kan? Bukan sebaliknya, beli di atas jual di bawah, rugi dong. Maksud saya ya, seumpama pada saat saya lihat itu redistribusi belum ada nih. Jadi saya beranggapan masih akan naik lagi setelah distribution. Gitu nggak? Ya jangan toh Bu, kan ciri-cirinya distribusi apa tadi? Nah, kan udah naik tinggi. Oh iya. Udah overvalued, ya kan? Iya. Nah, ini akan flat, terus ada volatility. Flat tapi volatilitasnya cukup gede range-nya.
Oke, ciri-cirinya. Dan ketika tiba-tiba naik, ya Anda harus, wah ini mau naik. Nah, tiba-tiba misalnya dia naik, terus langsung turun. Nah, wah jangan-jangan udah mau selesai. Selesai berarti mau, kalau distribution selesai mau redistribution, mau makan, ya mau markdown. markdown, iya. Oke, jadi teman-teman memang harus dimengerti. Jadi bukan kalau gini mesti gini, tapi ciri-cirinya, terus keadaannya. Oke, jelas Bu? Iya jelas Pak, makasih. Lanjut, apa masih mau tanya? Bapak, Lanjut. yang lain? Lanjut Pak. Oke. Nah, kalau ini gambarnya adalah ya memang bisa distribution turun kan, tapi kan mesti turun dulu Bu, betul nggak? Ini belum tentu reaccumulation, bisa aja dia belum tentu redistribution, bisa aja dia akumulasi. Nah, tadi dia ciri-cirinya. Dan di kita kan enak, ada akumnya bagaimana dan sebagainya ya. Oke, nah kita mau ngomong yang namanya sudah zone ya, zona ya tadi ya. Itu sekedar ngerti, kita mulai itu sebagai basic bahwa kita perlu zona itu untuk mengetahui ya. Nah, ada yang namanya pertama drop base rally. Jadi harga turun ya, kena base, kena dasarnya, terus rally lagi. Cara cepat begini ya. Harga turun, kena base, naik lagi. Oke. DBR, drop base rally. Dian dulu ya, makanya disimak dulu aja ya. Jadi ternyata ada DBR, drop base rally. Ini kalau kita satu candle aja ya, pakai hitungan satu candle. Nah, ini yang namanya zona itu yang saya kotak ini. Ya, kalau kita ngomong kadang-kadang kan, terus ini supportnya garis yang ini atau yang ini gitu kan, betul nggak? Kalau ini gampang nih supportnya. Kalau zona, nah nanti saya cari cara gambarnya. Oke, sampai di sini masih bisa? Bisa Pak. Itu jelas Pak. Nah. Pak Chandra, apa Pak? Enggak Pak, kepencet Pak. Terima kasih. Ya, ini misalnya, jadi drop base rally itu pola continuous ya. Jadi dia harus dari naik dulu, ya, terus turun, kena dimension, naik lagi. Oke. Nah, belinya ketika apa? Sebenarnya ketika dia sudah retest ini. Ya, bahwa sudah retest dimension lah. Drop base rally. Oke ya, kalau tadi candle gitu ya, tapi kalau ini dalam beberapa formasi. Jadi ini pola continuation dari naik, turun untuk naik. Oke? Oke Pak. DBR. Sekarang RDB. Rally base drop. Nah, makanya teman-teman kan ketika ini harga naik, terus turun-turun, ya mungkin kena titik TP kita ya. Tapi ketika dia mantul ini harus berani nih. Ya, nah ini sebaliknya. Bearish reversal trend, pattern. Rally base terus drop. Nah, harga naik, ketemu base, ketemu zone, base zone, terus turun. Contohnya rally, ketemu base, ketemu zona. Zona apa kalau di atas ini? Namanya zona apa? Distribution, Resistance Pak. dan Distribution Pak. Distribution. Distribution. Supply and demand tadi loh. Ini apa? supply Pak. Ya, kena zona
Karena supply zone turun. Rally base drop. Asik kan, kita tahu naik, oh ternyata dia mau turun. Gitu. Oke. Next RBR. Rally base rally. Wah, ini keren ya. Rally kayak tadi, istirahat doang. Ya, anggap aja re-accumulation, ya kan? Rally, nah kalau satu ya gini, rally base rally. Ini rally re-accumulation gampang. Ini yang dihindari, drop base drop. Ini yang turun, kena base, tambah turun. Turun, mantul, turun. Dead cat bonds, DCB atau DBD. Ya, dead cat bonds paling, tapi ini DBD. D-nya singkatannya apa? Drop. B-nya? Drop base drop. Ya, Ya, drop is drop. drop base drop. Turun, kena base. Nah, distribution, redistribution. Ini dalam proses markdown. Oke? Sampai di sini. Saya minum dulu. Jelas? Pak mau nanya, ini candle berlaku untuk misalkan 5 menit, 15 menit atau daily ya Pak ya? Atau hanya daily ya Pak? Semua sih, tapi semakin gede time frame semakin kuat, semakin benar gitu ya, semakin benar. Semakin kalau ini namanya zona base-nya di situ ya benar gitu. Semakin kemungkinannya terjadi semakin besar. Oke? Baik Pak, makasih Pak. Oke, diulang. Ya, RD rally base drop kurang D, RDB. Rally base drop. Nah, ini kalau nge-short bisa re-entry di sini. Ya. Ini reversal. Ketika harga turun, jangan langsung mantul nih, jangan dulu. Dia membentuk base dulu, ecek, membentuk yang namanya demand zone. Nah, dia keluar. Lihat ya. Mau langsung masuk boleh enggak, cicil boleh, karena belum tentu pullback seperti ini. Tapi kalau ini naik pullback, naik lagi, wah ini sudah pasti prosesnya selesai akumulasi, betul enggak? Naik, turun, naik lagi. Ciri-ciri toh. Benar enggak? Tadi yang saya ceritakan di depan nyambung terus toh. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Halo? Kok menang? Putus? Pak, enggak ada. Pak, nanya Pak. Ya. Kalau yang gambar kedua, itu kan waktu break di mansolnya kita masuk satu. Terus waktu dia ngedrop, mantul, masuknya lagi setelah dia mantul persis atau tembus dari garis yang pertama? Ya, sebenarnya kalau kita pakai teori uptrend ya, ini bagus kalau break ini lagi. Tapi sebenarnya ini cuma mau ngomong gini, Bu Meliana boleh beli di sini atau beli ketika retest ini. Jadi ini memastikan dia keluar dari demand zone-nya. Kalau sudah retest, kuat. Tapi kalau kita udah terlanjur masuk di sini, beli kedua ya sebaiknya di sini.
melewati ini. Oke. Ini kan beli pertamanya bisa di sini atau di sini kan, betul nggak? Terserah. Iya, Pak, betul. Tapi keduanya kalau lewati ini ya boleh. Jelas, Bu? Ya, jelas, Pak. Oke, thank you, Pak. Kalau saya mau beli di sini dan di sini duanya di sini boleh enggak? Boleh. Ini, tapi ya nunggu ya, jangan baru turun-turun, nah ini masih mantul, enggak nunggu dia mantul, jadi mungkin belinya agak ke sini. Dan kedua, boleh juga. Anda dapat harga murah kok, betul enggak? Anggap aja 1 peluru, 2 peluru dapat harga di daerah sini. Kalau sampai sini ya peluru ketiga berarti. Iya, Pak, betul. Lebih bagus begitu kali. Oke. Nah, ini tren continuous ya, drop base drop. Turun, nah ini udah mantul nih. Ternyata, nah tentu saja teman-teman ini di reconfirm dengan volume ya. Nah, ketika dia breakdown dengan volume, ya di sini, nah itu hati-hati. Biasanya confirm. Ya. Begitu sebaliknya. Ketika naik membentuk base terus break lagi ya rally ya ini sama masuknya terserah ya mau sini nggak tadi kita nyambung. Nah ini volume ini selalu mengkonfirmasi ketika dia sideways volume biasanya ketika dia naik volumenya break dengan volume biasanya oke. Nah ini pada waktu turun ini volume biasanya turun. Volume naik terus. Oke. Nah, terus cara gambarnya gimana? Nah, ada dengan dari sebuah base yang pertama ya. Ada yang dengan single candle. Ya, ini tadi yang pertanyaan Pak Kris ya. Time frame itu semakin lama ya semakin valid lah tren. Sama seperti kita membaca tren kan. Anggap aja gini, tren weekly itu lebih confirm dibanding tren daily. Ya, kita ngomong nih IHSG kan naik terus tuh overall ya selalu membentuk new high walaupun berapa lama tapi dalam daily-nya dalam weekly-nya mungkin akan turun-turun tapi trennya yearly-nya sih selalu naik jadi tren jangka panjang itu selalu lebih menang dibanding tren jangka pendek. Ya, ini sama ya. Jadi teman-teman menggunakan dimensionnya di time frame daily, weekly, sama monthly, ya confirm yang time frame. Oke. Nah, contoh. Ini kalau kita daerah zona tadi ya. Oh, ini sedang berada di zona. Ya. Kalau di sini namanya zona apa? Mau turun zona apa? Supply, ya kan? Turun. Nah, di sini membentuk namanya demand zone. Nah, ini mau naik. Karena ini dites ya, retest. Nah, teman-teman harus ngerti nanti. Ini baru tes di demand zone. Di demand ini banyak orang mau beli, makanya mantul-mantul. Jadi sekarang sudah nggak main garis, tapi main daerah yang terbentuk melalui ini. Oke. Nah, kalau pakai single itu nggak bisa. Ya, kita misalnya mungkin ya lagi ATH atau apa, kita pakai single ini boleh nggak boleh? Ya, ini sih lihat dari ekornya, terus closing body-nya. Nah, ini jadi ada zonanya di sini. Coba diperhatikan. Lihat dari apanya? Ekor dan body. Oke, body closing. Ekor dan closing. Nah, di zona itu harus terdiri dari 3 bagian ya. Satu leg in ya masuk ya.
Dua, ya ini akan terjadi base, dan kedua leg out atau keluar. Nah, ini jadi kita akan lihat ketika ini misalnya ini masuk ya, ini sudah kelihatan candlenya bergerak di sekitar ini kan. Nah, kita langsung bentuk menjadi sebuah zona. Nah, ketika ini kena, ya di sini udah keluar. Nah, ya udah ini sudah namanya dimension. Jadinya buying, ya tempat orang beli. Itu sebaliknya ketika dia naik, ya bergerak di sekitar ini, nah ini menjadi zonanya. Dan turun, ya udah. Ini confirm ini supply zone. Sekian, sampai nanti dia di break. Nah, sama seperti support dan resistance, supply zone yang ke break akan menjadi supply zone yang ke break akan menjadi Resisten. supply zone yang ke break akan Resisten, menjadi Pak. Resisten. bukan, dia kan harga sudah bergerak di atasnya. Supply ini menjadi sekarang kan resisten tuh. Ini kan nggak ke break. Kalau dia ke break, pas. Support. Jadi bisa jadi supportnya, Pak. Betul. Support baru. Tapi bukan support, namanya apa? Demand zone. Demand zone. Jadi kita udah nggak bicara garis nih, zona. Ya, saya beberapa kali sering ngomong loh, saya gambari kotak itu loh. Oh ini area zonanya resisten, nah itu sebenarnya zona supply zone. Saya kotain. Pak, mirip swing high, swing low juga dong, Pak? Iya, tapi ini zona ya. Jadi kita bisa ngerti zonanya. Lebih apa ya? Lebih jelas, lebih clear. Oke, nah sama ya turun karena ini kan dari week closing candle, week closing candle, jadi daerah zonanya. Ini jadi apa? Supply zone. Kalau sini demand zone. Kalau pakai candle jelas belum? Ekor dan body closing. Ekor dan dicatat. Ekor dan body closing. Ya, wick plus body closing. Ekor tuh ya ini, ekornya itu bisa atas bawah ya kalau candle ya. Nah, ini ekornya. Terus tutupannya kan candle hijau di sini dong, betul? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini ya sama. Ekor, bodinya. Nah, ini kalau ini bodinya di atas ini tuh Pak. Ya. Tapi ini sorry bukan body closing ya. Ekor dan body. Ekor dan body. Ya, jadi enggak kena, bukan di sini maksudnya, bukan ekor ke ekor dan body. Ya, kalau kita pakai satu candle. Tapi kalau saya seneng area. Jadi setelah terbentuk. Tapi kalau terbentuk satu candle ya kita pakai pengertian. Ya. Kan ada yang terus kutak-kutik. Nah, itu saya lebih seneng. Karena zona itu kuat. Kalau gini ya cuma kayak resisten doang. Tapi kita bisa gunanya apa sih? Menggambar ini mesti exact. Nah, jadi ketika kita ini sini. Jadi ini enggak nunggu break ini. Ya. Oh, dia sudah break ini aja kita udah, berarti dia keluar dari zona ini. Ngerti ya? Nah, ini juga sama. Ketika dia turun, nggak usah nunggu kena ekornya, bodinya. Intinya kalau ini zona itu apa ya? Kalau lebih memperhatikan sebenarnya kalau break itu lebih memperhatikan bodinya, ya, karena lebih firm. Ya. Tapi kalau kita agresif kadang-kadang memang dalam tanda kutip ya itu atau maksudnya sangat hati-hati nunggu breakdown ekornya boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya kalau
pelajaran hari ini mengenai zona, lebih baik kita lihat bodinya. Oke? Nah, ini hampir sama sih. Tuh. Body yang di ya, kalau satu candle. Nah, ini supply zone ya. Rally drop, rally base drop, rally kena base-nya drop. Ya, lihat bodinya ya. Ini nggak lihat ininya ya, betul? Rally base drop. Nah, kalau kita nggak candle lihat ini, rally. Nah, ini base-nya nih, supply zone. Keluar dari ininya. Pak gambarnya bingung, tenang. Di Amit Broker saya sudah siap programin supaya sudah ada kotaknya, enak kan? Jadi tadi belajar teorinya, tapi nanti sudah langsung saya gambarkan. Selama itu ada teorinya, saya bisa buat programnya. Kalau nggak ada teorinya, nggak bisa. Oh ya, ini rally kena base drop. Nah, saya ini kalau yang turunnya drop base drop, drop base drop, drop kena base drop. Ya. Nah, ini juga drop base rally, ya, turun membentuk base rally. Nah, ketika break ini turun masuk ke zona rally. Aman, rally base rally ini continuous ya. Loh, ini salah gambarnya. Rally base rally, salah gambarnya. Ada rally base rally. Oke. Nah, secara umum gimana sih mengidentifikasi supply and demand zone ya? Itu sebenarnya ketika harga itu bergerak narrow. Narrow itu apa Indonesia? Sempit. Narrow. Beda-beda nggak itu membentuk zona. Biasanya di bawah 10 candle ya. Jadi akumulasi and distribution can take a while but too long and the zone may get exhausted before retest later. Jadi biasanya sih di bawah 10 candle ya. Terus strong nice move, price move ya. What we want to see in the breakout candle is extended. Jadi extended ring candle. This shows strong price that have significance ya. Jadi ini kita mau lihat apakah cukup kuat supply and demand zone-nya. Jadi narrow, range-nya kecil aja ya. Di bawah 10 candle sudah tembus gitu loh. Kalau terlalu lama berarti tidak kuat. Saya ulangi pelan-pelan ya. Kita mau lihat kekuatan dari supply and demand zone. Biasanya kecil ya. Jadi cukup kuat ya. Maksudnya enggak terlalu lebar zonanya ya. Kecil. Itu cukup kuat ya. Biasanya di bawah 10 candle. Jadi enggak lama. Kalau dia di demand zone lama, nah ini enggak terlalu kuat dimensinya. Terus sebenarnya di supply zone lama itu nggak terlalu kuat. Nah, terus yang ketiga strong price movement ya. Jadi gerakan ngebreaknya itu juga harus strong. Ya. Nah, ini yang keempatnya menarik ya. Fresh and untested ya. The best zones are when the price has not revisited since the breakout. Just like support resistance, the more time supply zone demand zone atas, the more likely they fail. Jadi inilah kita ngomong saham yang ATH itu jos. Anda ATH yang naik terus akhir-akhir ini apa? Brand. Cuan. Ya, jos-jos itu karena itu fresh, untested. Ya. Makanya kalau saham ATH saya suka. Orang lain takut kan? Ya, tapi memang harus lihat ciri-ciri. Nanti takutnya udah naik. Nah, kalau udah naik banyak banget ya kita harus hati-hati. Tapi pada waktu ATH pertama kali itu jos. Nah, ini yang nomor 5 ini penting. Fake out or spring ya. This is when the price temporarily break
ketika break tapi kembali balik. Nah itu hati-hati tadi ciri-ciri, betul nggak? Break balik lagi, artinya malah mau selesai. Oke, jadi break terus kembali lagi, hati-hati. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ada pertanyaan? Penting nih, udah tahu zonanya, sekarang harus tahu kuat enggaknya, dah. Udah mulai ngantuk? Nah, sudah pada tidur, mulai jawab. Ya, pengen contohnya, Pak. Ya, kosek no teorinya dulu, Pak Gun. Kalau teorinya nggak mudeng kan susah. Mungkin supaya semangat. Ya, nah ini kembali lagi contoh ya. Ini kan langsung kena zona terus naik, itu strong. Tapi kalau wiki agak lama, nah ini this is better ya. Ini panahnya gini, ini lebih bagus, ini strong. Kalau ini masih uget-uget, oke? Nah, ini juga ya. Jadi naiknya dengan meninggalkan dengan candle yang tinggi, ini ya strong. Ya. Nah, misalnya ya, tadi naik terus langsung balik, ya berarti ini bahaya, ini Wixon. Ya memang nggak langsung ya, tapi kalau candlenya langsung turun-turun, nah ini bahaya. Wixon ini bisa jebut. Nah ini juga ya, nah ini strongest tuh ketika ini nganggap aja kita bisa nge-shot ya, misalnya ini kita supply zone, terus turun candle 3 tinggi-tinggi, wah ini kuat. Nah masih ada perlawanan gini-gini ya, ini juga cukup kuat. Tapi kalau masih deret gini, ini enggak, ini supply zone-nya itu enggak terlalu kuat. Ya, jadi berpeluang untuk balik lagi. Nah ini sama ya, kalau endang cepat ini paling kuat, tapi kalau agak lama ya kuat. Ini paling kalau kelamaan baru turun ini sama. Ya. Ya, terus ini teman-teman, kalau kita ya misalnya ini ngomong aja, ini harusnya gambarnya dibalik ya, ini anggap aja nge-shot ya. Kalau kita katakanlah dia turun, yang balik di sini, oh ini kena ini, dia mau turun lagi. Nah targetnya adalah di sini. Kalau dia volatile di sini, targetnya di sini. Kalau hanya segini, target di sini. Ini ngomong target, jelas? Kayak target double bottom gitu-gitu loh. Jadi kalau teman-teman misalnya kena supply zone, ya terus turun sampai di sini naik, terus dia nggak kuat, ya kira-kira targetnya di sini. Gitu. Jelas naik target, ini sedikit tambahannya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, ketika ini ya, semakin sering kalau harga itu bergerak gini, nggak kuat. Ini kan sebenarnya kalau ditarik trend line, ini tuh semakin ke atas ya. Nah, ini bisa break. Nah, ini tambahan-tambahan kalau kita kena zona, terus kita perlakuannya gimana, nah itu kita harus ngerti, itu bisa break. Oke, nah ini demand zone ya. Nah, ini supply zone, kalau ke break, supply zone berubah menjadi demand zone. Begitu seterusnya. Supply zone di break jadi demand zone. Ya nggak support dan resistance, tapi ini lebih ke zona, bukan garis. Oke, nah flip zone, ini beda lagi ya. Flip zone. Demand zone naik, turun. Langsung bergerak menjadi turun menjadi supply zone. Sama aja sih sebenarnya. Jadi, demand yang secepat itu menjadi supply. Bisa.
Oke? Nah, ini law of supply and demand and predict. Nah, sebelum contoh kita harus tahu law of demand. The higher the price of an item, the less demand. The higher the price, less demand. And the lower the price, the higher demand. Kok bisa begitu? Coba di Indonesia kan, Bu. Marta aja yang bahasa Inggrisnya bagus. Indonesia kan Marta. Cek Pak, digest dulu. William, di Indonesia kan, Bu. Oh. Apa ya tadi? Kata-katanya dulu, Pak. Higher. The higher the price, Semakin tinggi harganya. demand-nya semakin berkurang. Ya, demand-nya semakin berkurang. Kalau semakin rendah harganya, demand-nya semakin tinggi. Karena nature-nya trader maunya nawar beli semurah-murahnya, Pak. Ya, itu sebenarnya bukan hanya di dunia saham, di semua enggak gitu kan. Iya. Makin mahal, ya ada yang beli, tapi pasti demand-nya sedikit. Pak. Demand-nya sedikit. Sebaliknya, the law of supply ya. The higher the price, the higher the supply. Jadi, orang mau jual di harga mahal. And the lower the price, the lower the supply. Ya, yang orang nyuplai ya dikit aja harga bawahnya, ya kan? Ya. Jadi, what are supply and demand? So, supply and demand is nothing but the border area of support resistance. Jadi, this is bigger than support resistance. Saya kan garis horizontal. Oh, ini sudah menjadi zona. Border area. Oke. Jadi, supaya kita seringkali kan kena support, cut loss, mantul lagi. Nanti setelah dilihat, oh ternyata masih di area. Jelas? Jelas, Pak, kita gimana tahu kalau barang itu sudah kemahalan ya, Pak? Ya banyak cara. Kalau indikator ya pakai stokastik, pakai RSI. Kalau sudah masuk 70 ke atas kan sudah mahal. Gitu. Nah, kalau kemahalan banget ya tinggal naiknya aja. Kalau naiknya udah kayak kita ngomong brand, ngomong aman ya enggak murah, udah mahal. Nah, tinggal nanti ciri-cirinya tadi. Apakah misalnya dia gerak range-nya apa? Kembali lagi pengertian awal, maka harus dicerna. Kalau volatility-nya gimana, terus nanti akhir dari prosesnya apa, memang harus ngerti, harus memperhatikan. Nah, itu yang susah di market. Karena kita maunya cuma lihat naik turun harga, hajar dan hajar, betul? Dan itu dipengaruhi oleh self-fulfilling prophecy kita, tidak objektif. Oh, kita maunya ini pasti naik, ini pasti nggak bisa jual, pasti turun, nggak bisa begitu. Anda itu ada ciri-cirinya. Makanya saya ajari tadi. Oke, contoh MTEK. Ayo. Supply demand-nya di mana? Nah, kita ngomong demand-nya, supply-nya dulu. Itu kelihatan tuh sudah saya gambar ya. Tadi aturannya kan dari range tinggi ini body. Betul? Nah, garis kan? Manual nih, saya garis manual. Jadi sekarang ini MTEK posisinya mau masuk ke supply, Pak. Ya. Nah, apakah kuat? Nah, ini kalau ini juga setelah berapa lama nggak kuat ya, betul? Is this time different ya? Ini baru tahu, baru ngetes sekali, ya lah, 2 kali masih kena di sini. Cara buat kotaknya masih bingung enggak? Ini loh, candle paling tinggi, terus ini bodinya. Ya kan?
Ya Pak. Iya, Pak. Nah, ini ketemu. Jadi dia harus melewati berapa ini zonanya. Ini baru 14. Nah, nanti kita tinggal lihat is it strong. Ini setelah sekian lama turun ya, ini cukup strong ya. 1, 2, 3. Biasanya di bawah 10 candle turun cukup kuat ya. Tapi kalau nanti kita lihat MTEK itu misalnya 10 candle berada di sini, siap-siap break. Oke, ayo ciri-ciri kekuatan tadi loh. Iya Pak, tapi ini kan ada sentimen MSCI. Benar. Nanti kan kita buktikan. Ini dicatat ya, narrow price range, less than 2 candle, strong price move, price, apakah ini fake? Anda mata jangan dicampur-campur. Kita teknikal dulu. Ya. Oke Pak. Nah, apa yang terjadi kalau orang chartis itu apa yang terjadi di entah fundamental, entah sentimen tercermin di sini. Oke, jadi ini keluar. Terus supply zone-nya di mana? Nah, sebenarnya pada waktu ini di sini terjadi. Candle bawah, body. Candle bawah, body. Ya. Nah, ya. Dia tembus. Jadi kira-kira kalau kita lihat ini, ya ini dimensionnya. Ini supply zone. Sementara kalau kita spot paling pendek ya. Jadi kalau harga MTEK turun di sekitar dimension gimana? Gimana? Halo? Krik. Ayo gurunya belum ngantuk nih. Muridnya ngantuk. Yang mana Pak? Harga MTEK turun dekat dimension. Beli dong. Contohan pabrik tuh. Hah? Nah, menurut Anda ini waktu dimensionnya ini kuat apa enggak nih? Nggak kuat Pak. Kayaknya mau turun itu. Ya, Pak. Kuat Pak. Dimension naik kan? Kuat Pak. Dimension mau naik Bu Melia. Candlenya banyak itu Pak. 1, 2, Iya, mau 3, naik. 4, 5. Di bawah Kurang dari 10 tuh. betul. Nah, dihitung Bu. Berapa candlenya? 5. Nah, 5 sama 10. Bagusan 1 Pak. Ya, Mungkin paling kuat 1. ya kalau ini jos di sini. Ya kan? Ya enggak Iya, setiap bawah kali. bagus tuh kuat Pak. Atas sudah mulai lemah harusnya kan Pak. Ya belum. Tapi ini masih kuat kan di bawah 10. Ini juga narrow kan. Ini narrow juga sempit. Ini juga enggak. Nah, ini cukup lebar ini. Betul enggak? Nah, kuat itu supply zone-nya. Jadi no wonder MTEK ancang-ancang. Ya kan? Oke? Oke Pak. Oke, BCA yang sideways. Ya. Kita suruh, oh ya itu supply zone. Nah, ini itu supply zone-nya di sini ya. Nah, dimensionnya itu yang kalau kita lihat di sini itu di sini itu. Kok ini garis ya? Karena harganya podo ya. Ini juga garis. Nah, jadi BCA itu mesti melewati 9075 baru nanti ngetes lagi supply zone-nya 9200 sampai 9250. Jadi di range yang sideways itu kita juga bisa lihat. Oke, nah ini kalau saya tarik pakai ini ya sudah saya kasih di Ami brokernya, dia nariknya gini, ya mirip lah. Di sini ada lagi tapi. Nah ini kira-kira jadi kita bisa, ini areanya kadang garis memang. Kalau zonanya di sini sih sudah pasti
agak lebar ya. Jadi memang BCA masih sideways. Nah, kadang-kadang ya supply zone and demand zone kita bisa pakai, kalau ini pakai 22 hari moving average ya. Nanti ya pakai MA 50. Oh, ternyata nggak usah garis ya, bisa. Ya. Kalau di atas MA 20 itu menjadi supply. Kalau di bawah menjadi dimensi. Tapi maksudnya ini ya, ini deket-deket gini harga, ya gini, wah ini udah turun, langsung kita bisa nggak buat area di atas ini menjadi supply zone, ini menjadi demand zone. Ya. Nah, lihat ini ya ciri-cirinya, terus lihat mana yang sesuai ya. Was the long range candlestick in the direction of MA cross. Jadi ini nge-cross kan. Oh ini menjadi supply zone. Mark the supply zone from the big price move. Ya, jadi harga dari bergerak ini. Set your entry order beginning the price zone. Jadi ketika dia kena sini, kalau nge-short enak nih. Nah ini sama. Demand zone ini naik dan jebret. Nah, ini demand. Masuknya di sini nih. Kita ngetes lagi demand zone. Nah, MTEK tadi kalau saya kasih garis ya, jadi ini saya tambahi yang namanya EMA. Saya ketika ini juga bisa menunjang ketika nge-break ya candle ini. Nah, candle ini sebenarnya ini sudah di daerah sebelumnya ini ada dimensi juga di sini. Pas nih. Ya, buat tambahan ngerti aja. Katakanlah gini, kita mau beli nih, dia break dari dimension dan di atas EMA. Kalau saya pakainya gitu, wes jos beli. Gitu. Makanya sebenarnya pada waktu di sini saya sudah call. Cuma kan belum break tuh. Ya kan? Nah, begitu break keluar dari dimension ya jos. PGO. Nah, dia PGO. Turun-turun. Nah, Dibuang, Pak. iya. Ini kena dimension ini. Mestinya ini cukup kuat sih. Area ini dari daerah dimensionnya dia. Akan nggak kuat, nah ini belum. Tapi lihat, ketika dia nggak kuat dari EMA ini juga sudah bahaya. Wah, nggak kuat nge-break lagi. Oh, apanya nih? Supply zone-nya. Terus. BBYB. Tuh, turun. Supply zone. Break ini. Nah, ini juga MSCI ini. Ya kan, dibuang tapi naik. Ayo. Memang dia sudah kena dimension kan, naik. Nah, ini di atas ini ya, wis. Hati-hati, sudah dekat dengan supply zone. Dia harus lewati 400 dulu tuh. Baru menuju ke 480 sampai 500. Ya, ini ya kalau kita gambar ya ada double bottom. Bottom ya masuk ke titik area ini. Oke, nah dikonfirmasi dengan indikator lain, osilator, volume. Nah, makanya ini MTEK nih ya. Ketika di sini. Ya, ininya trennya masih bagus, memang udah masuk daerah oversold. Ya, overbought sorry. Overbought ya, tapi kalau trennya bagus sih nggak apa-apa ya. Kelemahannya dari indikator ini adalah kalau trennya kuat dia masuk daerah overbought terus, nggak apa-apa selama dia masih enggak ada panah ini. Panah keluar ini rodok bahaya. Kalau nggak ada panah aman-aman. Terus MA-nya oke, dan cross masih belum ada ini.
volume indikatornya jos. Nah, akankah break? Akankah break? Nggak tahu. Tinggal berapa lama? Kalau besok satu candle langsung break ya, wah, jos. Oke, BCA juga sama. Nah, ini kalau keluar dari dikasih indikator yang lain, jos nih dari supply, dari demand zone, indikatornya oke, ininya belum. Tapi volumenya OBB sudah oke sejak di sini. Terus ini mau naik. PGO sama. Turun. Ininya sudah jelek di sini. Ininya juga jelek di sini. Belum balik lagi volume. Jadi nanti masuknya nunggu dia. Ini kan ngetes nih. Bisa masuk, bisa keluar. Volumenya ini oke. Nah, kita beli on demand zone. Oke. Ya, sabar. BBYB, nah sama dikasih ini sempat turun-turun sempat jelek nih. Tapi dua candle terakhir ini malah masuk lagi kan. Tapi ini sudah bagus sejak di sini. OBV-nya tapi baru kemarinnya ya. Ketika break ini di atas EMA, demand zone ya jos. Nah, tetap ada risiko. Ya namanya mungkin ada false breakout. Ya kadang-kadang mungkin untuk ngetes lagi. Ada berita yang tidak diduga. Ya, perang dan lain-lain. Dan ya jangan 100% ya, pokoknya harus punya titik cut loss-nya kalau beli ya. Best practice when trading supply and demand, ya always use stop loss tuh kayak indikator lain tadi ya untuk menunjang berita-berita. Practice, passion, and discipline. Oke, ya sudah baca. Nah, ini yang penting ya, yang mungkin tadi belum saya singgung. Nah, tadi ada gambar-gambar yang itu ya, supply and demand ya. Jadi kalau kita keluar dari demand kita beli, nah nanti ada target-targetnya itu dipakai ya seperti BCA. Nah, BCA ini titik-titik ini bisa untuk TP-TP ya. Kita mau trading. Tapi dari sini buat titik-titik itu menjadi ya support dan resisten. Kayak ini nanti misalnya PGO bisa mantul-mantul 1400 TP dulu. Kalau break lagi ya boleh nggak dijual. Tapi ini 1400 itu area ya, bukan 1400 exact. Dan semua tahu sampai berapa. Oke, BYB juga sama. Ini sudah waktunya TP sih. Sebagian mungkin bisa kita spekulasikan siapa tahu break 400. Jadi jangan serakah nunggu supply zone yang paling jauh. Oke. Selesai. Mau lihat saham apa? Tadi terakhir jadi ada Goto belum. Mau lihat Arto, Pak? Oke, saya share Goto dulu ya sebentar ya. Goto. Kelihatan? Nah, ini dimensinya ya agak lebar. Luas. Sudah kena apa ini? Supply zone. Ya, satu candle. Nggak tahu kalau siap bisa break. Berarti ini sebenarnya angkanya 99 persis seperti gambaran. Tapi ini daerah sudah masuk. Makanya kalau kita kan kalau masuk support dan resisten kita nunggu 99, betul nggak? Tapi ternyata ini udah masuk area nih. Hati-hati. Tapi kalau dia bisa melewati 99, nah 114. Tapi kalau TikTok jadi ya, katanya sih 12.
Kalau enggak satu-satu. Pokoknya kalau bocorannya angka cantik akan diumumkan. Kalau enggak 12-12 ya satu-satu. Kalau enggak 22 rantai-rantai ya. Pokoknya dalam waktu dekat ya. Selesai. Mau lihat apa? Mantap. Arto, Pak. Anto. Atau jos banget ya supply zone-nya di sini keluar EMA. Ini ada keluar lagi dimension di sini, supply zone di sini 3,5. Oke. Nah, ini kalau mau lihat Pak tadi pertama, kalau time frame-nya mana? Nah, kalau weekly udah masuk. Tapi kalau bisa lewati ini area supply zone weekly-nya 6.000, 11.000, 19.000. Ya ini mimpi ya. Tapi kalau lewati dulu nih weekly-nya, trennya kalau bisa lewati, kalau kita berapa lihat di garis nih kira-kira nih angkanya berapa? 3,5 sih mantap. Jadi bisa naik ke 3,5 ya? Kalau lihat ini arahnya ke sana. Bahkan lebih kalau lewati 3,5, 6.000 weekly-nya panjangnya. Target saya sebenarnya sudah kelewati ya, betul nggak? Saya ngomong. Iya Pak. Terus masih bisa naik? Masih. 6.000 ya Pak? Lihat volumenya confirm nih loh. Ya kan? Diajaki dari sini lihat. Jadi walaupun saya kemarin tidak pakai cat ini, sekarang kan ini membuktikan teorinya benar. Lyson, di atas EMA, ini oke, ini oke. Ya, kalau kita katakanlah beli di sini ya, BK break ngetes ini ke sorry. Nah, untuk nih, 100% loh, 100%. 100%. Nah, kalau kita lihat hourly-nya, ya ini daerah apa? Mata. Supply zone ya, orang-orang TP. Iya. 15 menit. Kena. Ya, kalau nyopet ini juga bisa dipakai kok. Oke, tapi ingat, semakin time frame gede, semakin clear trennya. Jelas? Iya Pak. Pak, jadi zona ini akan ada di EMI broker kita ya Pak? Ya, sedikit lagi ya, baru saya perbaiki dikit. Supaya lebih jos. Udah mulai oke sih. 80%. Kasih saya seminggu lagi untuk memperbaiki ya. Oke Pak. Next, ada mau dilihat? Brand dong Pak. Brand. Sangat tulis. Brand. Nah, itu Bu. Ya, tetap 7.000 daerah, 7.000 sekian. Nah, ini kan sebenarnya kalau lewat 7.000 itu untested area, fresh area, itu bisa gila lagi sih. Nah, ini kan lihat sebelumnya dia break di sini, ya kan? Ini untested area nih. Ini ya kalau bisa tembus 7.000 ya untested area lagi. Aman ya. Sudah Bu? Sudah Pak. Ya. Wih. Wih. Dimensionnya banyak Pak.
Iya, area beli, area beli paling anu di sini. 5.000. Ini sebentar ini udah mulai keluar panah nih. Tapi belum ya, panah paling ini panah pertama itu inisial sinyal. Panah kedua itu paling oke. Ini oversold, Pak. Iya. Tapi ininya belum sih. MA-nya, tapi volumenya oke ini mantul nih. Nah, kalau kita ngomong ini kayaknya bakalan naik sih. Menuju area ini. Menurut saya ya aman untuk MSCI ya sekitar ini. Kalau bisa break, berapa ini? Orang ketok ya, sebelah ini weekly-nya lagi. Ya ini sudah untested area lagi kan kayak brand. Untested fresh area. Gila kalau. Kayak ini kan untested ini. Wow. Oke, next ada. Goto Pak, Goto. Oh, Goto tadi sudah lah Bu. Oh, itu ya. Pak Robin. 15 ya Pak. Ini sebenarnya 98, 99, kalau itu bisa break ya. Apa Marta? Berarti MDKA itu sekarang di demand zone ya? Nah, ini kira-kira. Oke, bentar ya. Jadi Bu Lilis. Ya Pak. Demand zone-nya 94, 99 sih. Itu BX 99. Nah, itu gambarnya. Atau harus melewati supply zone 94. Makanya kalau daerah sini, ya kemarin tuh nggak kuat sih. Turunnya dari sini. Nah, ini titik kritis untuk dilewati oleh Goto. Ini tembus ya, ini ya. Jos ya Pak. Hah? Kalau tembus jos. Iya, jos. Kalau TikTok Mas. Atau laporan LK-nya ya. Saya sih mengandalkan laporan LK. Tapi masih lama. EBITDA-nya ya Pak. Iya. Oke. Banyak info, Pak. Nah, benar MDKA dulu. MDKA demand zone rung ketok. Ya ini masih saya sempurnakan raketok ya. Ya kalau kita pakai gam karena candle ini tinggi ya. Pakai weekly aja. Weekly ya raketok. Jadi belum diminati ya Pak? Nah, kalau jangka panjangnya kelihatan. Monthly di sini ya sebentar weekly ini enggak kelihatan. Nah, saya kecilkan dulu. Enggak ada. Ini kelemahan programnya belum ketemu. Kalau jelek banget malah nggak ketemu. Nah, kalau monthly-nya ketemu nih. Jauh banget dimensinya 1000. Jauh banget Pak. Ya, ini memang Marta mungkin ngambilnya posisi gini aja. Kalau ini digambar ya, dikombin dengan support dan pakai support ya ini sudah kembali ke area support. Saya senang kalau dia di atas 222. Ada di sini. Nah, di atas 2220 itu dia membatalkan double bottomnya ini loh. Kemarin sudah oke. Paling harapannya Marta ya di sekitar ini dulu 1400 sekian. Oke. Oke Pak. Nah, kita lihat indikator lainnya. Indikator lainnya belum. Ininya juga. Ini mau oke. Nah, bagusnya ajar kanan. Nah, tadi teman-teman yang bingung, ini fase akumulasi apa distribusi, lalu dia adalah akum. Nah, akumnya versi merah, ininya merah ya, walaupun merah, tapi kalau ini merah-merah, hijau-hijau dominan, ini terjadi proses akumulasi. Ya. Nah, lihat ya, range, nah ini teman-teman perhatikan teorinya, kita buktikan nanti benar enggak ya. Ketika dia sudden dip
dan segera reversal, ya nanti itu biasanya tanda-tanda proses akumulasi mau selesai. Oke, tadi teorinya gitu, kita buktikan. Nah, ini kan sudden dip enggak berangkat. Ini sebenarnya ini lumayan ya, tapi segera mantul. Tapi ternyata dia masih turun lagi, bisa aja. Nah, ini ya sudden dip. Tapi kalau ini dipnya enggak sideways dulu ya, langsung turun. Nah, ini prosesnya lebih ke sideways, dip. Nah, proses ini mau selesai. Tapi kalau gampangnya proses ini selesai menuju fase markup ketika break 25 berapa? 7. Oke. Nah, kalau mau curi start sebenarnya ketika break 23 berapa? 20. Kenapa? Ya, break middle downtrend. Middle downtrend. Itu kita boleh bukan spek buy, boleh peluru 1. Kalau ragu-ragu peluru setengah, tapi bagus sekali ketika break 257. Oke, nah capeknya itu proses akumulasi itu bisa lama. Ya. Nah tadi sebenarnya teman-teman harus perhatikan kayak brand segala ini gerakannya belum selesai karena belum ada sudden naik, sudden turun, ya kan? Belum ada nih, masih dalam proses mungkin katakanlah distribusi tapi belum selesai. Nah ini aku agak bukan kesulitan sih, datanya itu tipis banget ya, big money-nya yang main, kecil banget. Nah, kalau lihat di sini ya masih dominan, dia memang masih secara umum dari awal masih akumulasi. Belum selesai. Oke, satu lagi apa? Tadi Pak Chris apa? Info, Pak. Info. Inco, ya Inco masuk apa Pak Chris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9 candle Pak Chris. Iya, Pak. Berarti artinya artinya apa? Dimensinya apa? dimensinya kuat Pak di sini, Pak. Tapi udah mau kalau lebih dari 10 ya Pak ya. Lebih dari 10 artinya dimensinya yo yang lain dijawab. Di atas 10. Lemah Pak, udah masuk 10. Iya. Bahaya. Enggak. Ya kita langsung nanti digambar aja terpaksa ya ini berapa dia kalau keluar 4.480 kemudian bisa kalau sampai besok enggak naik Pak, bahaya. Oke. Pinter-pinter tuh sampai akhir udah bisa ngerti kekuatan dari supply demand zone. Asik ini lebih dari sekedar support resisten kan, udah mulai mempelajari kekuatan dari zonanya, sudah ngerti fase-fase yang terjadi di market. Jadi pelajaran hari ini itu ya, terus gimana cara entry-nya. Oke lah. Oke. Kayu Pak, kayu sama BRMS. Ayo. Wih. Supply zone Pak. Demand zone sorry ya. Supply-nya di mana nih ya? Raketok nih. Raketok Pak Manli. Nah ini software saya sih masih terbatas ya, masih oke sih. Bagus Pak.
Nah, lihat ya, kena demand zone, mantul, terus candlenya tinggi-tinggi. Lanjut nih, Pak. Cuman setway-nya lama banget tuh. Iya, ya bagus Pak Manan. Ini targetnya sih kalau kita lihat. ATH-nya kan kata Pak Robin 585. Iya. Ya, targetnya berapa nih? Sudah break nih sebenarnya. Pertama kalinya break ya Pak. Kemarin ini nggak break closingnya. Nah, ini break nih closingnya di atas ini. Kalau kita Malu-malu kemarin udah 505, mundur lagi. ya, ini. Nah itu, all time high-nya di sana. Ya 58 nih. Target double bottom-nya 535 Pak. Itu petanya. Wih, gila. Berarti kalau lewat itu bablas ya Pak ya? 14. Area untested area. Jos. Sama poin. Sit. Acik. Sebenarnya lebih fenomenal dari brand, orang nggak sadar aja ya kan. Jadi harga berapa nih coba? Ngocap menjadi ngopek. Berapa kali? Berapa ya? 1000. Ngocap menjadi ngopek. 10 kali. 500%, Pak. 10 kali 1000% dong. Iya. 1000%. Matematikanya. 10 kali 1000% ini. Betul. 1000%. Ih, ngeri ya, Pak. 1000% kalau punya duit taruh 1 juta aja udah berapa tuh? Kalau tahu. BRMS Pak Gun. Ini kelihatan ya. Makanya kena 200. Nggak kuat ini area Pak. Iya, kuat banget double cover. Ini sebenarnya ini sub-sub ya. Jadi ada memang terjadi supply zone, ini ada supply zone lagi. Biasa karena terlalu pendek warnanya saya lebih tua. Tapi ini area supply zone-nya jadi cukup lebar. Dari ya 194 sampai 200. 204 Pak. Iya, makanya kalau di atas 204 baru enak nambahnya Pak. Iya benar. Terus habis itu ketemu daerah sini meneh. Baru kita tunggu di sini Pak. Ya kan. Nah, itu Pak petanya. Nah, kalau pakai indikator lain ya bagus nih, udah bagus semua. BV-nya yang masih bulat sih. OBV-nya yang belum, volumenya belum mendukung. Tapi MACD-nya sudah oke, ada golden cross. Tinggal ketemu ini aja. Harus lewati 204, baru mimpi 218, 226. Kalau itu lewat, ya jos. Oke ya, semoga mendapatkan sesuatu. Nanti saya perbaiki dulu ya, karena ada beberapa yang saya belum serap dengan penentuan daerah supply demand zone-nya. Tapi relatif ini cukup membantu untuk kita ngambil keputusan dengan cepat. Oke, thank you, happy weekend. Terima kasih. Thank you Pak Robin, happy weekend semua. Terima kasih, Pak. Ya.